pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pelataran FISIP Unhas menjadi saksi perayaan yang gemerlang saat reuni akbar FISIP Unhas berlangsung. Sorotan tertuju pada kehadiran sejumlah alumni FISIP Unhas yang telah menjelma menjadi pejabat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk wali kota, bupati, hingga pejabat gubernur. Kehadiran mereka menghadirkan aura nostalgia yang kuat, mengingatkan mereka akan masa-masa indah di alma mater tercinta. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menggelar perayaan Dies Natalis ke-63 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di pelataran FISIP pada Minggu 12 Mei 2024. Acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan menjadi sorotan utama dengan kehadiran beberapa alumni terkemuka. Antara lain Bupati Bone periode 2013-2023, pejabat pelaksana tugas Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Maros, dan PJ Bupati Boud. Para sivitas akademika Unhas turut memeriahkan acara tersebut dengan mengikuti fun walk bersama mengelilingi kampus sebelum memasuki acara utama. Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Rektor Unhas yang disambut meriah oleh para tamu undangan. Selain keseruan acara, berbagai jenis makanan dan minuman disajikan kepada para tamu, mulai dari camilan kue tradisional hingga hidangan berat. Penampilan seni yang menarik juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan ini, memperkaya pengalaman para tamu. Acara ditutup dengan pembagian door prize yang menarik perhatian, serta lomba domino sebagai hiburan penutup yang semakin menambah kemeriahan acara tersebut. Perayaan ini tidak hanya menjadi ajang untuk bersenang-senang, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat hubungan antara alumni, mahasiswa, dan seluruh aktivitas akademika Unhas. Feni Septiani Ismail, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Pemirsa, beberapa bank di Indonesia kini dilanda kegaduhan setelah munculnya kasus hilangnya uang nasabah yang mencuat ke permukaan. Kasus ini menimpa nasabah dari beberapa bank besar di tanah air yang memunculkan kekhawatiran akan keamanan dan transparansi sistem perbankan di Indonesia. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Kasus hilangnya uang nasabah di beberapa bank di Indonesia semakin memanas dengan munculnya tudingan bahwa bank-bank tersebut adalah penyebab langsung dari insiden yang menimpa nasabah mereka. Dengan adanya kasus ini, kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan semakin merajalela di kalangan masyarakat. Kasus ini juga menuai kontroversial lantaran kehilangan uang nasabah di bank dianggap bukan kesalahan dari pihak bank, melainkan dari nasabah itu sendiri. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Dr. Mursali menegaskan bahwa sektor keuangan dan perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat mengedepankan aspek kehati-hatian, aspek kerahasiaan, dan aspek keamanan. Terkait dengan isu yang beredar beberapa pekan ini ya, kira-kira dua pekan ini, terkait dengan seolah-olah ada kehilangan uang nasabah di beberapa bank di Indonesia ini. Jadi satu hal yang ingin saya tegaskan bahwa sektor keuangan dan perbankan itu adalah salah satu sektor yang sangat mengedepankan satu namanya aspek kehati-hatian. Kemudian yang kedua adalah aspek kerahasiaan, dan yang ketiga itu adalah aspek keamanan. Sehingga kalaupun misalnya ada isu atau ada dugaan bahwa dana nasabah di lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia ini keluar dari 3 poin tadi, maka itu tentu harus kita banyak menelusuri dalam artian bahwa mencari kebenarannya. Karena coba kita lihat misalnya sejarah perbankan di Indonesia itu kan sudah sangat lama. Nah, akhir-akhir ini dalam beberapa tahun ini itu pertumbuhan dan perkembangan teknologi, terutama misalnya di financial teknologi itu berkembang dengan pesat. Ditawarkan oleh lembaga keuangan dan perbankan
layanan-layanan yang memberikan kemudahan kepada nasabah dan masyarakat pada umumnya. Nah, jangan sampai kemudian dengan perkembangan teknologi ini, tawaran yang diberikan, nasabah itu secara tidak sadar atau secara tidak langsung ketika ada penawaran masuk di medianya atau masuk di device teknologinya, tawaran, kemudian mereka kita mengatakan bahwa dia mengokekan atau dia memberikan persetujuan tanpa membaca lebih detail apa yang disampaikan. Nah, kembali kepada persoalan yang tadi, tidak akan mungkin misalnya, meskipun tidak 100%, terjadi kecurangan atau terjadi penyalahgunaan dari sisi perbankan tanpa ada keterlibatan dari nasabah. Kita perlu melihatnya bahwa literasi yang dimiliki oleh nasabah dan masyarakat untuk sektor keuangan dan perbankan itu harus ditingkatkan. Jadi jangan mereka hanya berpikir ada kemudahan yang diberikan sehingga kemudian mereka ikut larut dalam kemudahan-kemudahan itu yang mereka tidak sadar bahwa mereka sendiri yang meng-approve misalnya terhadap sesuatu. Itu yang kekhawatiran saya, itu yang terjadi. Kalaupun misalnya jumlahnya bisa saja. Ya kalau kita tidak di luar kendali dan kemudian literasi keuangan kita rendah, itu bisa saja kita sendiri yang mengusulkan, kita sendiri yang kemudian, nah baru belakangan baru tahu. Nah kasus yang terjadi saat ini, pertanyaannya kemudian adalah kenapa baru tahun ini terungkap misalnya. Nah coba itu poinnya. Poin lainnya adalah dalam beberapa kasus pihak perbankan, lembaga keuangan perbankan, pemerintah misalnya, itu bisa saja mensuspend dana nasabah tertentu yang dicurigai itu ketika transaksinya terlalu tinggi. Misalnya volatilitasnya tinggi sekali, ratusan juta kemudian transaksi yang terjadi. Itu bisa saja mereka mensuspend, tapi dananya tidak hilang sesungguhnya. Nanti ketika nasabah memberikan klarifikasi bahwa transaksi itu saya gunakan untuk ini, sumbernya dari sini, maka kemudian itu akan diberikan kembali. Itu hanya sebenarnya prinsip kehati-hatian. Kan tadi ya, keamanan saya pikir perlu ada klarifikasi. Kemudian untuk datang ke banknya misalnya, meskipun sesungguhnya ada juga sih kasus yang lain. Bahwa ada keterlibatan. Tidak mungkin peristiwa ini terjadi kalau tidak ada pelaku misalnya dugaannya adalah orang bank, yang kedua adalah nasabah, atau kedua-duanya. Nah, itu yang harus dicermati. Ia juga menghimbau bahwa semakin banyak kita memiliki transaksi keuangan, semakin banyak nilai tabungan kita atau investasi kita, maka literasi kita harus naik, agar kita dapat terus berhati-hati dalam berinvestasi dengan tawaran dan return di luar dari rasionalitas perbankan. Andrea Rinan Karina, Unhas TV. Pemirsa, baru-baru ini media sosial kembali dihebohkan dengan adanya seorang konten kreator menyebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang miskin kosakata. Kreator berinisial IG ini mengatakan bahasa Indonesia memiliki jumlah kosakata yang sedikit dibandingkan dengan bahasa Inggris. Bagaimana tanggapan akademisi soal ini? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Belum lama ini, media sosial kembali dihebohkan dengan pernyataan seorang konten kreator berinisial IG yang menyebut bahasa Indonesia miskin kosakata. Hal ini disampaikan IG dalam sesi podcast bersama Cinta Laura dan kembali dibagikan di media sosial Instagram pribadinya. Aksi yang dilakukannya itu memperoleh respon negatif dari netizen. Bukan tanpa alasan, kreator IG ini mengatakan bahwa kosakata bahasa Indonesia lebih miskin jika dibandingkan dengan bahasa Inggris dan Arab. Terlebih diketahui bahwa lulusan Jakarta Intercultural School ini kerap menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. Merespon hal tersebut, akademisi Universitas Hasanuddin, Munira, mengatakan bahwa kosakata bahasa Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan. Jika dibandingkan dengan bahasa yang sudah lama ada seperti bahasa Inggris, kosakata bahasa Indonesia jauh di bawah karena usianya masih muda, baru berkembang setelah Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia memang saat ini sedang mengalami pengembangan. 120.000 jumlah entry kata yang dimiliki oleh bahasa Indonesia
jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang memang sudah tua seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, memang secara leksikal jumlah kita masih di bawah kosakata bahasa asing lainnya. Tetapi upaya untuk meningkatkan jumlah kosakata bahasa Indonesia itu ditempuh dengan beberapa cara. Pertama dengan menerjemahkan. Kosakata bahasa Indonesia banyak diperkaya oleh kosakata-kosakata yang kita serap dari bahasa asing dan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu menjadi pemerkaya. Kemudian yang kedua, dengan menyesuaikan cara pelafalan. Nah, ada beberapa kosakata asing seperti kosakata bahasa Inggris misalnya yang kita tidak bisa terjemahkan karena memiliki makna yang berbeda, sehingga kosakata itu kita gunakan tetapi menyesuaikan dengan cara pelafalan orang Indonesia. Kemudian juga tanpa mengubah, tanpa memodifikasi kata itu, jadi kita serap secara murni. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang sifatnya khusus teknis, nah itu kita tidak ubah. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita di dalam mengembangkan dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia itu sangat kuat, sangat tinggi. Nah, di setiap waktu ada beberapa upaya pengindonesiaan kosakata-kosakata yang didonasi oleh negara-negara luar. Nah, yang sangat banyak berkontribusi memang saat ini adalah bahasa Inggris, ditambah dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Dari bahasa Belanda juga cukup banyak berkontribusi, mengingat ada kaitan dengan sejarah ya. Bahasa-bahasa Portugis, bahasa Perancis itu juga banyak memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dengan usianya yang muda mungkin itu dibandingkan dengan bahasa Inggris dengan kosakata yang baru 120.000, itu pantas tidak disebut kosakata Indonesia itu miskin? Ya, sebenarnya kalau menggunakan diksi miskin disandingkan dengan yang kaya tidak juga terlalu bisa diinterpretasi secara negatif, karena memang kita menyadari bahasa Indonesia ini yang berakar dari bahasa Melayu dengan konsistensi penggunaan bahasa yang juga sementara berbenah. Meskipun pemerintah selalu menganjurkan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi selalu saja ada hal yang menyebabkan orang menggunakan kode-kode tuturan bahasa yang bercampur dengan bahasa-bahasa asing, tetapi itu semua ada alasan ya. Salah satunya itu karena ketika mengalihkan atau menggunakan bahasa Indonesia itu berbeda makna. Yang diharapkan sekarang ini adalah bagaimana kita memperkuat upaya-upaya itu untuk mengindonesiakan kosakata-kosakata yang dianggap memang patut untuk diindonesiakan. Ya, seperti kemarin Badan Bahasa meluncing istilah-istilah yang berkaitan dengan komputer misalnya. Ya, awalnya memang agak sulit, misalnya kata download, kata upload, kan kita dianjurkan untuk menggunakan kata unduh, unggah. Nah, itu ditambah dengan kata-kata yang lain. Nah, itu sisa masyarakat Indonesia menggunakan istilah-istilah yang sudah diindonesiakan itu supaya kosakata bahasa Indonesia ini betul-betul bisa beranjak. Ya. Kalau masyarakat Indonesia sendiri yang enggan menggunakan kosakatanya sulit. Ya, istilah kaya dan miskin itu memang agak terlihat nyata ya. Jadi ini tanggung jawab moral kita sebagai warga negara Indonesia untuk membiasakan diri menggunakan istilah-istilah yang memang
sudah diindonesiakan. Terutama di dalam penulisan, ketika harus menggunakan bahasa Inggris, maka cantumkanlah penerjemahannya, hasil terjemahannya atau istilah Indonesianya supaya kosakata-kosakata bahasa Indonesia ini tersosialisasi seperti itu. Menurut dosen sastra Indonesia ini, kesadaran akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar penting bagi masyarakat. Sebagaimana anjuran pemerintah untuk selalu mengutamakan bahasa Indonesia, lalu menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah. Zulkarnain, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.